Saudara Prabowo Subianto kembali bersafari bertemu partai politik dan lawan politiknya di pemilihan presiden 2024. Masih ada dua partai, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang masih belum menentukan sikap terhadap koalisi Prabowo Gibran dalam pemerintahan 2024-2029. Sudah 2 dari 4 partai lawan politik Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang didekati Prabowo. Prabowo mendekati keduanya sejak unggul dalam hitung cepat hingga penetapan Komisi Pemilihan Umum terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kamis petang kemarin, Prabowo mengundang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ke kediamannya di Kertanegara, Kebayoran Baru. Setelah lebih dari 1 jam pembicaraan tertutup, Surya sepakat bergabung dengan Prabowo Gibran. Pertemuan yang efektif, yang produktif, kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Apa saya katakan, Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Pertemuan Prabowo Surya Kamis kemarin adalah yang kedua setelah yang pertama pada Maret lalu. Prabowo datang ke kantor Nasdem Tower di Menteng. Prabowo mengajak Surya bergabung ke pemerintahannya. Dan pada Rabu, setelah penetapannya sebagai presiden terpilih, Prabowo menemui Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang juga cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Prabowo juga mengajak Muhaimin bergabung di pemerintahannya. Rangkulan Prabowo terhadap lawan politiknya ini dipandang koalisinya di Pilpres sebagai langkah yang bagus untuk menguatkan kerja pemerintah meski posisinya sebagai oposisi. Kami kan dari awal salah satu pertimbangan kita memberikan dukungan ke Pak Prabowo ini kan ada satu narasi besar yang dia selalu sampaikan, yaitu bagaimana Indonesia ke depan ini kalau mau maju itu salah satu syaratnya kita harus tetap bersatu bersama, solid. Sekarang sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih, juga harus membangun komunikasi dengan semua elemen bangsa termasuk partai politik. Nah, cuman ada hal yang berbeda ya. Saya kira komunikasi politik itu menjadi mutlak, penting ya dilakukan gitu. Tapi apakah kemudian itu dapat disimpulkan bergabung dengan pemerintahan, itu belum tentu. Tergantung si partai politiknya masing-masing. Ya, dan oleh karena itu kalau komunikasi politik itu sudah dilakukan dan terus dirawat, ya, urusan berada di dalam atau di luar pemerintahan saya kira udah nggak jadi soal lagi, karena itu menjadi sama mulianya. Ya. Masih ada 2 partai pemilik kursi di parlemen lawan politik Prabowo yang masih belum disambangi Prabowo. PDI Perjuangan, pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Partai Keadilan Sejahtera, pengusung Anies Muhaimin bersama Nasdem dan PKB. Keduanya menunggu sinyal putusan organisasi. PDIP menunggu hasil rapat kerja nasional dan PKS menunggu keputusan Dewan Syuro. Ada rencana pertemuan dengan Pak Prabowo sudah dicatat? Kita lihat aja, tunggu waktunya dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak, ya. Bisa siapa saja yang memulai silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu belum? Pokoknya kita lihat saja tunggu, ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Sementara PDI Perjuangan sambil menunggu hasil Rakernas Mei mendatang sudah memberikan sinyal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi hubungan pribadi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak ada masalah. Ya, saya lihat yang selama ini terjadi, kalau sikap ibu seperti ini
kecenderungan bisa salah, bisa juga benar. Kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Cara pribadi saya kira Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, ya, berteman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan, dan urusan organisasi dan kenegaraan. Juga kita harus juga pertimbangkan Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali. Mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal, lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dan kesepakatan. Bila PDIP yang memiliki 110 kursi dan PKS yang punya 53 kursi memutuskan tetap di oposisi, maka politik Indonesia tetap berada dalam sistem keberimbangan. Keputusan menjadi oposisi ini diapresiasi Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala. Karena pemerintah perlu kekuatan pengoreksi dan pengkritik kebijakan di parlemen. Meski persentase oposisi sangat minoritas di 2024-2029. Ya itu secara yang bagus. Jadi menuju ke kebersamaan, persatuan yang baik bangsa ini. Karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri, dan tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi. Tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang semua masalah. Tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Penegasan bergabungnya Nasdem dan sinyal PKB masuk ke gerbong Prabowo Gibran membuat kekuatan Prabowo di parlemen menjadi mayoritas hingga 70% kursi. Persentase ini lebih dari cukup untuk mengegolkan berbagai dukungan politik bagi agenda Prabowo selama 2024-2029, termasuk diantaranya makan siang gratis bagi siswa sekolah dan infrastruktur di Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.